أخرجنا من ظلمات الوهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم سهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Al-bakhilu, orang yang bakhil. Man yaitu seseorang, Dzukirtu yang disebut. Tu itu aku Rasulullah. Dzukirtu ketika aku saat disebut. Dzukirtu saat aku disebut. Indahu di sisinya. Falam yusalli, maka lam tidak. Yusalli dia bersolawat. Alayya kepadaku. Rawa meriwayatkan hadis Imam Ahmad. Jadi orang bakhil tidak hanya dia bakhil pelit kepada seseorang untuk memberikan bantuan berupa materi ataupun yang lainnya, tapi bakhil juga termasuk orang-orang yang ketika disebut nama Rasulullah dia tidak membaca sholawat. Contoh misalnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia diam aja, itu bakhil. Sebutnya harus apa? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Setiap nama Rasulullah disebut dia bersolawat. Sebagaimana perintah Allah dalam surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya aku, kata Allah, dan malaikat-malaikatku yusalluna 'alan nabi, senantiasa bersolat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kepadanya. Maka termasuk dinamakan orang bakhil, pelit, ketika nama Rasulullah disebut, dia dengar, tidak membaca sholat kepadanya. Maka termasuk salah satu orang yang mengabaikan itu adalah ketika selesai adzan, maka kita hendaknya membaca sholat kepada Rasulullah, sholat yang panjang. Doa di situ ada Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah sholatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah, dan seterusnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-birru, ketaatan, la yabla, tidak akan terhapus. La tidak yabla, terhapus. Wa dzambu, wa dan adzambu, dosa. La yunsa, tidak bisa dilupakan. Wad-dayyan, wa dan ad-dayyan, Allah yang maha pembalas. Ad-dayyan itu zat yang maha pembalas. Ad-dayyan, Allah zat yang maha pembalas. La yamut, la tidak yamutu. La yamutu, wafat atau meninggal. La tidak yamutu, mati atau meninggal. I'mal, maka lakukanlah atau kerjakanlah. I'mal, maka kerjakanlah atau lakukanlah. Ma apa-apa syi'ta,
sesukamu, syi'ta sesukamu, kama sebagaimana, kama sebagaimana, kama sebagaimana, tadinu, tadinu, kamu mendapatkan atau kamu melakukan, tudanu, maka akan dibalas. Kama sebagaimana tadinu yang kau lakukan, tudanu maka akan dibalas. Orang meriwayatkan hadis Al-Baihaqi, Imam Baihaqi. Jadi ketaatan sekecil apapun akan tetap ditulis, dicatat oleh Allah di buku para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dosa sekecil apapun pun tidak akan pernah terlupakan dari catatan, tulisan, goresan pena malaikat. Ketaatan ditulis, dosa pun dicatat. Walaupun gak ada yang melihat, gak ada yang tahu. Tapi anak-anakku, inilah keimanan sebenarnya, yang menjadikan sesuatu perbuatan kita adalah satu cara untuk menunjukkan ketaatan kita. Taat tidak hanya saat ada orang diperintah, disuruh, tapi ketaatan sungguhnya itu dimanapun, kapanpun dia tetap takut akan dosa, ya, takut akan maksiat. Karena itu akan membuat dirinya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, ini ikhlas yang sebenarnya, kebaikan yang sesungguhnya, ketaatan yang sebenarnya, tidak pamrih kepada manusia. Dan Allah kemudian Rasul sampaikan, iman, lalu lakukanlah apa yang kamu lakukan, kerjakan apa yang kamu kerjakan, tapi ingat, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mungkin abdi nggak tahu, pengurus nggak melihat, tapi di akhirat, ya, persidangan siap menanti. Malah justru ketika kita melakukan kesalahan di dunia lalu ditegur oleh Allah, itu mungkin salah satu cara Allah menyelamatkan kita. Contoh misalnya ada orang korupsi lalu ketangkep KPK, di penjara dia. Boleh jadi disitulah dia bertaubat, kemudian dia melakukan amal kebaikan sampai akhir hayatnya, tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Boleh jadi itu adalah rahmat Allah untuknya, ampunan Allah baginya. Tapi ada orang yang korupsi sampai meninggal, enggak ketangkap KPK. Mungkin di dunia mungkin dia enggak dihinakan oleh Allah, tapi di akhirat amat sangat terhina. Karena apa? Harus menanggung semua perbuatannya itu. Makanya enggak boleh berusangka orang yang masuk penjara. Boleh jadi itu cara Allah untuk menyelamatkan hambanya, sehingga di akhirat dia selamat dari tuntutan, dari hisab yang pernah dilakukan sekian tahun lamanya, sekian ratus juta jumlahnya. Tapi insya Allah itu kalau dia bertobat, lalu kembalikan semua apa yang pernah diambilnya, boleh jadi itu adalah cara Allah untuk memberi rahmat kepada hamba. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bala'u, musibah atau bencana, muwakkalun, itu diakibatkan, bil mantiki, dengan ucapan, bil mantiki, dengan ucapan.
Maka lau seandainya anna sungguhnya rojulan seorang laki-laki ayyaro menghina, mencemooh, merendahkan rojulan kepada laki-laki lain. Contoh birodoin, contoh ucapan yang buruk itu laki-laki kepada laki-laki yang lain. Birodoin, bi dengan rodoin, menyusu, kalbatin dengan seekor anjing. La rodoa, la sungguh rodoa, dia akan menyusuha kepada kalbah tadi. Rawa meriwayatkan hadis Al-Khatib, Imam Khatib an Ibnu Mas'ud dari Ibnu Mas'ud. Jadi begini anak-anakku, bencana, balak, petaka itu kebanyakan karena faktor ucapan seseorang. Contoh misalnya di sini ada orang yang menghina seseorang, mencaci, memaki, habis-habisan lah. Sampai Rasul sampaikan, dia tidak akan pernah mati sebelum dia mendapatkan seperti hinaan itu. Contoh misalnya, ada kaslan. Dia melihat ada seseorang yang melakukan kesalahan. Contoh misalnya, seseorang itu, mohon maaf, mencuri, ketahuan. Padahal yang lain bisa untuk memaafkan karena dia sudah mengembalikan uang yang diambil itu. Lalu setiap saat kaslan itu ketemu orang yang mencuri itu, bukan manggil panggilan namanya, tapi apa? Pencuri, pencuri. Sampai setiap ketemu selalu memanggil dengan sebutan pencuri, pencuri, pencuri. Padahal si pengambil ini, si pencuri ini sudah bertobat kepada Allah, sudah mengembalikan apa yang ia curi. Maka apa kata Rasulullah? Kalau dia tidak mengakhiri ucapan itu, hinaan itu, maka dia tidak akan mati sebelum dia melakukan hal yang sama seperti orang yang dihina. Dia akan melakukan pencurian sebelum dia mati atau sampai ajalnya. Kenapa? Karena dia merendahkan, menghina, mencaci, memaki seseorang. Padahal Allah telah menutupi aib itu. Allah mengampuni dosa orang itu karena sudah bertobat kepada Allah. Ya, ingat, banyak kan kejadian seperti itu. Orang yang mencaci, menghina. Hinaan itu balik kepada orang yang menghina itu. Benar. Ada teman mungkin pelajaran nggak paham, pelajaran nggak masuk, manggil dengan jahal, si bodoh. Maka suatu saat Allah akan berikan kebodohan, mungkin di bidang lain, tidak di bidang itu. Nah, inilah salah satu cara Allah Subhanahu wa taala supaya kita selamat dari malapetaka bencana. Maka kita menjaga tutur kata kita, lisan kita. Jangan sampai ada yang tersakiti. Dan itu Allah ancam melalui Rasulullah ini, tidak akan meninggal dia, mati dia, sebelum dia akan merasakan sesuatu yang pernah dihinanya. Hadis berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-biladu biladullah. Al-biladu negara. Al-biladu semua negara. Biladullah itu adalah negerinya Allah. Al-biladu negeri atau negara. Biladullah itu adalah negeri Allah. Karena langit, bumi semua adalah punya Allah, milik Allah. Wal ibadu dan hamba
Wal ibadu, dan semua hamba. Ibadullah itu adalah hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah. Fahaitsuma asabta faqim. Fahaitsuma, maka haitsuma dimanapun. Asabta engkau memperoleh. Faqim, maka bermukimlah. Faqim, maka bermukimlah. Rawi meriwayatkan hadis Imam Ahmad an Zubair, dari Zubair. Jadi pengertian hadis ini adalah ketika ada seseorang yang ingin mengais rezeki Allah bekerja, itu boleh di mana saja, karena negeri ini adalah negeri milik Allah. Tapi yang terbaik adalah negeri di mana kita dilahirkan. Misalnya kita dilahirkan di Indonesia, maka rezeki yang terbaik adalah kita di negeri kita. Walaupun di luar negeri, ke Hong Kong, Taiwan, mungkin gajinya lebih besar. Tapi Rasulullah menyarankan sebaik-baik mata pencarian atau rezeki adalah di negeri sendiri. Kenapa? Kalau sudah jauh, maka itu kadang nggak terkontrol dengan komunikasi dengan keluarga, dengan anak. Banyak pengalaman yang terjadi anak-anakku. Ada seorang yang bekerja di Amerika, gajinya pakai dolar. 1 bulan itu sekitar 60 juta. Tapi dia harus meninggalkan anak dan istrinya. Dan itu tidak hanya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, bahkan sampai 6 bulan sampai setahun. Hanya setiap bulan dikirim duit, dolar. Kira-kira ini para istri mau nggak dikirimin duit saja tapi nggak pernah ketemu suami? Mau nggak, Dok? Setahun nggak dibelai, nggak dimanja. Ya Allah. Walaupun sebanyak apapun materi yang para istri dapatkan, itu lebih bahagia buat para istri. Sedikit tapi sang suami selalu ada saat dibutuhkan. Ya, paman anakku, karena banyak kasus seperti itu. Akhirnya apa? Hubungan keluarga tidak romantis lagi, harmonis lagi, saling curiga mencurigai. Yang suami dapat berita istrinya pergi sama orang lain, istrinya pun mendengar suaminya di sana main dengan perempuan lain. Akhirnya apa terjadi? Cekcok, berantem. Endingnya adalah perceraian. Nah, ini ternyata banyak yang terjadi kasus seperti itu karena apa? Ma'isyahnya, pekerjaannya jauh dari jangkauan keluarga. Ya anakku, maka kita lebih baik di negeri kita, walaupun gajiannya secukupnya, tapi bisa berjumpa, bertemu dengan keluarga setiap saat, setiap waktu. Tidak apa-apa, di Indonesia gajinya 30 juta, daripada di Amerika 60 juta, jauh dari keluarga. Milih mana? 30 juta di Indonesia apa 60 juta di Amerika? Hah? 3 juta di Indonesia sama 60 juta di Amerika, milih mana? Ya, insya Allah. Karena apa? Semua rezeki sudah disiapkan oleh Allah. Jangankan kita manusia, makhluk terbaik dari ciptaan Allah.
Cicak saja udah disiapin rezekinya. Cicak yang nggak bisa terbang, itu rezekinya malah binatang yang bisa terbang. Cicak nggak bisa melompat, tapi rezekinya kupu-kupu tiba-tiba menghampirinya, nyamuk tiba-tiba datang mendekatinya. Itu coba burung, ya burung ini kecil-kecil nih, dia nggak tahu arah dan tujuannya untuk mendapatkan makanan itu. Nggak pakai GPS lagi, nggak pakai apa namanya itu, apa kalau sekarang kita pakai apa namanya, map. Nggak ada map dia, tapi selalu dibimbing, diarahkan oleh Allah di mana rezeki ia dapatkan. Keluar dengan paruh kosong, pulang paruh dengan penuh makanan, berbagi dengan anaknya. Cuit, 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 cuit. Subhanallah. Itu coba lihat, apalagi kita diberikan kemampuan kelebihan dibanding makhluk yang lain. Baik, kita habiskan kurba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Al-bayyinatu, bukti, 'alal mudda'i, bagi ala atas al-mudda'i, bagi penuduh. Wal yaminu, dan sumpah, ala atas man, seseorang, angkaro, yang mengingkari. Rawahul jamaah, semua riwayat hadis, ya Bukhari, ya Muslim, ya Imam Ahmad, An-Nasai. Ini hadis ini sebagai pembuktian ketika ada orang yang menuduh, ya misalnya contoh, Deren mana Deren? Menuduh Anis mana Anis? Anis apa Anas? Anas Al-Warneti. Subhanallah. Sudah taubat belum dari warnet? Kalau nggak taubat ya dikundul, bukan hanya rambut atas, dikundul semuanya, brengosnya, alisnya. Allahu Akbar. Anas seorang pendiam gitu ya, diam-diam menghanyutkan ternyata, kayak Thalib. Diam-diam menghanyutkan. Hati-hati yang diam-diam begitu. Nuduh Anas, kamu kemarin ke warnet ya, gitu. Maka yang menuduh itu harus menyiapkan bukti. Apa buktinya kalau Deren nuduh saya main ke warnet? Nah, ini maksudnya hadis itu. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Apa? Langsung Deren menunjukkan, nih videonya. Tak foto, tak rekam, ini main. Asik sampai lupa setoran. Asik sampai nggak tahu kanan kirinya. Ternyata direkam. Kemudian wal yamin 'alal man angkar. Wal yamin, sumpah bagi orang yang mengingkari. Anas kemudian karena siapa? Dia nggak punya bukti. Anas bisa menggunakan al-yamin. Apa yamin tadi? Sumpah, demi Allah, saya malam Ahad nggak ke warnet. Gitu kan? Demi Allah, pakai nama Allah, billahi, tallahi, dan seterusnya lah. Karena dia nggak punya bukti untuk menuduh siapa. Tapi kalau dia punya bukti, nggak bisa dia mengelak. Karena dia hanya melihat saja, sepertinya Anas gitu, karena biasanya Anas. Tapi ternyata dari belakang Anas, belakangnya malah tukul. Di belakang kelihatan Anas, tapi depannya ternyata bukan Anas. Karena ada yang kaos yang sama, celana sama. Boleh jadi dari belakang mungkin dikira Deren adalah Anas. Nah, Anas ternyata hari Minggu itu tidak ke warnet, malah ke
ke Parung. Tambah jauh lagi. Demi Allah saya gak keluar. Lihat mana? Ke Parung katanya. Harus mengumumkan sumpah. Ini caranya. Ya, kalau udah sumpah atas nama Allah, maka nggak boleh bisa dituduh lagi. Karena dia nggak bisa menunjukkan bukti. Kalau sudah ada bukti nggak bisa mengelak. Walaupun sumpah berkali-kali nggak ada bisa mengelak. Wala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-barakatu barokah, keberkahan. Al-barakatu keberkahan fi nawasil khayli, fi pada nawasi ubun-ubun. Al-khayli kuda. Orang meriwayatkan hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim an Anas dari Anas. Ini Anas beda, bukan Anas Al-Warneti ya. Ini sahabat Anas. Dari keberkahan itu ada juga di ubun-ubun kuda. Kenapa disebut nama kuda? Karena kuda salah satu binatang yang biasa menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berjuang membela agama Allah. Maka salah satu di antara kelebihan kuda adalah dia bisa dan mampu menjadi kendaraan. Saat itu belum ada mobil, belum ada motor, maka kendaraan terbaik saat itu adalah kuda dan unta. Maka ada keberkahan. Nah, orang yang miara kuda juga begitu. Insya Allah dapat keberkahan. Karena apa? Itu pesan Rasulullah. Latihlah anak-anakmu dengan olahraga, berkuda, memanah dan berenang. Alhamdulillah kemarin sudah pada bisa renang. Siapa kemarin yang ngambil aja? Sajid. Siapa lagi? Hah? Febri bisa renang. Siapa lagi? Khalid Gabian ya. Setiap hari apa ditentukan putra 5-5 aja biar nggak terlalu banyak. Yang putri hari Jumat aja renangnya. Yang putra hari Selasa boleh. Selasa atau Sabtu. Kalau Ahad penuh kalau renangnya dipakai oleh orang-orang yang pemilik. Apartemen ya. Hari biasa mungkin Selasa habis olahraga, habis main futsal, habis olahraga sempurna. Kalau yang putri boleh hari Jumat ya renang. 6-6 aja, 6-6. Biar itu untuk cara salah satu yang diajarkan Rasulullah kita sudah belajar. Jangan sampai nggak ada yang bisa renang. Takut nanti banjir di kampungnya. Yang lain selamat, ya enggak selamat. Karena nggak bisa renang itu. Terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Al-busaku, insyaallah nanti Abi beliin kuda ya. Nanti yang ada ngerawat, Anas ngerawat ya Anas sama Tolib. Kudanya nanti 2, laki sama perempuan. Biar beranak pinak seperti mongke itu, beranak pinak. Al-busaku meludah. Al-busaku meludah. Fil masjidi di dalam masjid, masuk area masjid. Khoti'atun itu perbuatan dosa. Di area masjid. Wa kafaratuha, wa dan kafaratuha, kifaratnya. Kifaratnya itu apa? Tebusannya. Dafnuha yaitu menguburnya. Rawi meriwayatkan hadis Asy-Syaikh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi anak-anakku, tidak hanya di area masjid kita meludah, jangan sampai ludah kita itu ketika saat orang yang melihat itu jijik. Karena ada yang meludah warnanya beda-beda, ada kuning, ada hijau, ada merah. Nah itu usahakan, upayakan tidak di jalan di mana teman kita lewat sejauh mungkin.
Karena boleh jadi itu adalah menjadi sesuatu yang menjijikkan, sehingga itu ketika saat melihat itu bisa muntah orang, bahkan nggak selera makan lagi. Apalagi mohon maaf, temen lagi makan enak-enaknya, tiba-tiba kita lewat, mengeluarkan ludah, huk, cuh. Nah itu udah nggak ada sopan-sopannya, nggak ada etika. Setelah itu ngeluarin lagi dari hidung, meler-meler panjang banget. Atau apa lagi selain dari hidung, dari mulut, apa lagi? Gelegekan suara itu yang besar, tenggorokan, tuh juga akan menimbulkan nggak selera makan. Sebisa mungkin ketika saat kita teman-teman kita makan, nggak ada suara yang keluar dari mulut kita, yang dari hidung kita. Inilah akhlak yang harus kita jaga. Yang kedua, nggak boleh ludah sembarangan. Kalaupun ternyata udah kadung, sudah terjadi apa? Wa kaffaratuha, apa tadi? Harus mengubur, menutup dengan pasir atau dengan tanah supaya nggak ada yang melihat lagi. Paham? Jangan malah dikasih apa namanya? Kasih tanda, lubangin begini. Dikasih patok atau bendera. Malah tambah jijik lagi orang melihatnya. Dan itu suatu dosa. Orang lihat satu, dosa satu. Orang lihat santri 100 orang, berarti 100 dosa dia dapat. Karena setiap orang melihat jijik. Ya coba, jangan ada suara bersin, suara keluar ludah. Ya, kadang-kadang batuk ditahan karena nggak bisa nyari tempat, akhirnya sembarangan dia. Itu dosa dan haram hukum. Paham Jo? Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW untuk kita, sehingga insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah, dicintai Rasulullah SAW. Sehingga hadis ini menghantarkan kita untuk mendapatkan kedudukan kemuliaan sebagaimana Allah muliakan orang-orang yang mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kafaratul majlis. Hanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.